Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani
bagian kepala. Ya, mengusap sebagian kepala. Ini Syafi'iyah. Mereka nanti kita akan jelaskan meyakini yang batas minimal sah wudu itu cukup dengan mengusap sebagian kepala. Kadang harus sabuan, kadang harus sabijian, kadang. Ya, tapi cukup sebagian saja. Nanti kita akan jelaskan batas minimal sebagian itu pun nanti dijelaskan. Ya. Kemudian rukun yang kelima, wa ghaslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki. Wa tartibu ala ma dzakarna, rukun wudu yang keenam yang harus kita perhatikan, harus kita tunaikan adalah berurutan. Jadi kada obatis dahulu hanya kepala ada kepala, tangan dahulu hanya kepala ada kepala. Ya. Jadi urutannya harus sesuai. Berarti karena rukun wudu tadi ada 6, nah selain daripada rukun wudu ini bisa jadi masuk hukumnya ke dalam sunnah. Artinya menang di luar daripada 6 ini kada kita gawi, wudunya tetap sah. Tapi bila berkhidmat menggawi nang di luar pada 6 ini tadi, bersiwak 5, ya, basuh tangan, sabun sebagainya, umur macam-macam. Seharusnya ada niatnya, niat katakan kumas membersih awak aja umpamanya, ya. Maka ini tidak sah wudunya karena digawi sebelumnya tadi, meskipun dilengkapi dengan niat sebelumnya, ini hanya sebatas sunnah. Dan Syafi'iyah dalam hal ini membedakan antara niat menggawi sunnah-sunnah wudu lawan niat wudunya itu sendiri. Makanya dalam Syafi'iyah disebutkan niat itu, niat gasan wudu tadi dilakukan pada saat kita sudah mulai membasuh, ya, sudah mulai membasuh wajah. Ya. Adapun sebelum kita membasuh wajah, ya, kalaupun ada niat yang kita hadirkan, itu niat yang hanya cukup untuk sunnah-sunnah wudu saja. Ya. Jadi seperti nanti kita akan jelaskan insya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan baca penjelasan dari Al-Imam Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar. Ya. Sebelum itu kita hendak tahu dulu apa itu wudu. Ya, apa garang artinya wudu itu. Meskipun kita sudah tahu maksud wudu itu kayak apa bentuknya, tapi kita perlu tahu pengertiannya secara syar'i. Wudu ini diartikan dengan ibadatun bisti'mali ma'in tahurin fil a'dha'il arba'ati ala sifatin makhsusatin biniyah. Artinya wudu itu adalah suatu ibadah dengan cara menggunakan air yang suci lagi mensucikan pada anggota tubuh yang wajib dibasuh dengan cara khusus lengkap dengan niat. Ya. Jadi wudu adalah ibadah atau suatu ibadah dengan cara menggunakan air yang suci lagi mensucikan pada anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap tadi dengan cara khusus lengkap dengan niat. Ya. Nah, melihat pengertian ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dikatakan bahwa wudu tadi adalah suatu ibadah. Nah, karena wudu ini adalah suatu ibadah, maka sebelum kita masuk ke rukunnya harus tahu dulu syarat-syaratnya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hisni di sini, ya, syarat-syarat wudu itu harus dipenuhi sebelum kita memulai berwudu. Ya.
Yang pertama, syarat yang pertama, berhubung wudhu itu tadi adalah ibadah, maka ini syarat yang paling utama adalah al-islamu. Orang yang berwudhu tadi haruslah seorang muslim, ya, baru diterima gerakannya tadi sebagai wudhu. Bila orang non muslim melakukan gerakan wudhu, meskipun dia hadirkan niat untuk berwudhu, itu kada dianggap wudhu sebagai ibadah, kada asik. Kenapa? Karena ibadah hanya bisa dilakukan oleh seorang muslim. Orang-orang kafir tidak terkena kewajiban ibadah, ya. Sehingga syarat yang pertama ini harus terpenuhi. Kemudian syarat yang kedua adalah at-tamyizu. Tamyiz ini kalau kita mungkin mau terjemahkan dengan terjemahan yang singkat, artinya bisa menalar, ya, penalaran yang ringan. Tahu mana yang ngarannya tangan, mana yang ngarannya batis, mana yang ngarannya muha, mana yang ngarannya kepala. Kau membedakan mana nang kanan, mana nang kiri. Nah, ini menalar, tamyiz. Tahu mana barasih, mana rigat. Ini tamyiz, ya. Dan tamyiz ini kada mesti baligh, kada mesti harus dewasa. Kekanakan pun ada yang bisa tamyiz, ya. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, tahuriyatul ma. Air yang digunakan itu harus yang suci lagi mensucikan. Syarat yang keempat, adamul mani' al-hissi kal wasakhi. Tidak ada penghalang yang menghalangi sampainya air ke kulit kita pada saat berwudu. Apa aja, tanahkah, tinta, ya, cat. Pokoknya segala hal yang apabila itu kena di kulit kita, kemudian bisa menghalangi sampainya air untuk bisa menyentuh kulit kita, maka ini wudhunya belum kawa kita gawi, artinya barasihi dulu. Meskipun hanya setitik halus umpamanya di sini cat, ya, bisa halus benar di sini, tetap harus dibarasihi lingis-lingis hanya kita berwudhu. Kalau kada, ini air kada sampai ke situ dan tidak sah wudhunya. Ya, jadi meskipun sedikit kada kau harus lingis habis, ya, baik. Atau misalnya karena mungkin kukunya lagi panjang, lalu di kuku ini ada kotorannya, tanahkah misalnya, ya, atau hal apapun lah. Nah, itu menghalangi sampainya air ke bagian dalam kuku kita, ya, menghalangi sampainya air ke kuku kita. Nah, itu harus dibarasi, jadi disikat dulu, ya, dikuiti dulu habis-habis hanya berwudu. Ya, kalau tidak demikian, kemudian airnya nanti terhalang sampai ke kulit kita, kan di bawah kuku yang panjang ini ada kulit ini biasanya nih. Mau lagi handap kada apa-apa, sampai aja. Kalau pas lagi panjang kemudian rigat, ini biasanya terhalang untuk sampai ke area sini. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya, jadi barasihi habis-habis, baru setelah itu kita bisa berwudu. Kemudian syarat wudu nang selanjutnya, adamul mani' asy-syar'i. Tidak ada penghalang secara syar'i. Apa contohnya? Al-haidu wan nifas. Kondisi haid dan nifas, ya. Jadi orang yang haid dan nifas itu tidak dianggap, kalau dia melakukan gerakan wudu meskipun dia hadirkan niat, ini tidak dianggap sebagai sebuah ibadah wudu. Boleh dia gawi tapi tidak bernilai ibadah selama kondisinya masih dalam kondisi haid dan nifas. Ini Syafi'iyah demikian, ya. Kemudian syarat yang selanjutnya, ini syarat yang khusus. Syarat yang selanjutnya ini syarat yang khusus, yaitu dukhulul waqti fi haqqi dzawid darurat. Masuk waktu sholat bagi orang-orang berkriteria khusus. Seperti apa? Al-mustahadhah wa man bihir rihud daim.
Seperti wanita nang keluar darinya darah istihadhah. Darah istihadhah ini darah yang keluar di luar jadwal haid. Ya, di luar jadwal haid. Atau orang nang, mohon maaf, pengantutan, penyakit. Ya. Jadi sering keluar angin ya dari duburnya. Tidak bisa dia kendalikan. Ya, penyakit. Atau orang yang sering sekali keluar air seni, air kencing sedikit. Ya. Tidak bisa juga dia kendalikan. Jadinya keluar seorang penyakit. Nah, orang-orang yang seperti ini ya, dia baru boleh berwudu untuk sholat. Kalau wudu biasa ya bebas, kada perlu menunggu waktu sholat. Tapi kalau dia hendak berwudu untuk sholat, maka wudunya harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Bila belum masuk waktu sholat berwudu, orang yang seperti ini tadi, kemudian dia sholat, sholatnya kada sah. Imam Nawawi menyatakan bahwasanya wajib bagi seseorang dengan kondisi demikian untuk berwudu setelah masuk waktu sholat. Ya. Apabila dilakukan sebelum masuk waktu sholat, maka wudunya tidak sah, sholatnya pun demikian. Ya, ini berlaku khususnya pada Syafi'iyah. Ya. Jadi kalau ada orang dengan kondisi seperti ini, hendak berwudu gasan sholat 5 waktu, maka tunggu masuk waktunya hanya berwudu. Kalau dia sudah berwudu, meskipun limbah itu karena penyakitnya tadi kambuh lagi, ya, maka wudunya tidak batal, tidak masalah. Dia bisa sholat dengan wudu tadi, dia bisa sholat fardu, katakanlah sholat zuhur misalnya, atau sholat qobliyahnya dia bisa, ba'diyahnya bisa, ya. Kemudian setelah wudunya juga bisa dipakai untuk membaca Quran misalnya, menyentuh mushaf. Ya. Selesai dari kegiatan ini, dia beranjak dari tempatnya, ya, dia melakukan aktivitas. Meskipun kada ada pembatal setelah itu misalnya, katakanlah dia tetap pada saat sholat asar harus wudu lagi. Jadi tiap kali masuk waktu sholat wudu. Meskipun ini merasa asa kada batal nih. Ya. Tapi kan tadi ada penyakit yang terus menerus ada tadi. Ya, makanya wudunya harus diperbaharui setiap masuk waktu sholat. Meskipun pembatal zohirnya tidak ada. Apalagi mun ada pembatal zohirnya. Seperti buang air misalnya. Ya, ini jelas sekali zohir, tampak kalau itu batal wudunya. Ya. Baik. Jadi ini syarat yang khusus bagi orang yang punya kriteria tertentu. Baik. Ini syarat-syarat yang harus kita perhatikan sebelum berwudu. Kalau syarat itu sudah terpenuhi, maka barulah kita masuk kepada rukun-rukun wudu yang tadi. Rukun yang pertama tadi disebutkan oleh Abu Syuja' rahimahullah, an-niyatu 'inda ghaslil wajah, ya. Yaitu berniat pada saat hendak atau pada saat menyentuh wajah pertama kali, ya, pada saat berwudu. Ya. Jadi niatnya itu dilakukan pada saat seseorang sudah mengarahkan air yang dia tampung di tangannya ke wajahnya, baru munculkan niat wudu. Karena konsep di dalam mazhab Syafi'i itu niat itu tidak boleh ada jangka pemisah, jangka waktu pemisah yang cukup panjang antara niat dengan amalannya. Sholat misalnya, nanti ada pembahasannya sholat, tapi ini belum berikan contoh. Jarak antara rumah kita lawan masjid misalnya 10 menit. Mulai rumah sudah berniat nih hendak sholat zuhur, tapi di rumah niatnya. Sampai ke masjid, shop sudah diatur, kita sholat tanpa menghadirkan niat lagi. Syafi'iyah menganggap ini tidak sah sholatnya, karena dia harus niat pada saat itu. Dia datang berdiri sudah hendak sholat zuhur tadi, barulah hadirkan niat sholat zuhur. Jadi kada asik niat nang di rumah tadi. Kayak, karena konsepnya ya dalam Syafi'iyah niat itu harus berdekatan dengan amalannya. Beda dengan mazhab yang lain yang tidak mengharuskan hal seperti ini. Ya. Termasuk wudu.
Ya, jadi niatnya dihadirkan pada saat kita sudah hendak membasuh wajah. Ya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Dalil mengenai niat sebagai rukun wudu ini adalah dalil yang sangat umum, berlaku pada seluruh amal ibadah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu sah atau tidaknya tergantung niatnya. Kalau ada niatnya tepat, sah berarti ibadahnya. Kalau kada ada niatnya, maka tidak sah dianggap sebagai ibadah. Ya. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa, ya? Seperti apa niat yang kita hadirkan pada saat berwudu? Nah, ini ciri khas dari mazhab Syafi'i, pembahasan niat itu selalu rinci, ketat. Ya, jadi sudah mulai waktu menghadirkan niatnya tadi sudah ditentukan, ya. Kemudian niat yang dihadirkan pun juga mereka tentukan. Ya, seperti apa? Di sini Abu Syuja' Al-Imam Al-Hisni menjelaskan ada 3 model niat yang bisa dihadirkan seseorang pada saat berwudu. Yang pertama, hendaknya dia berniat untuk raf'ul hadath awit taharatu 'anil hadath. Niat yang dihadirkan adalah berwudu untuk mengangkat hadas. Jadi sudah siap basuh wajah, di dalam hati hadir niat bahwa ini saya wudu untuk mengangkat hadas pada diri saya. Bab wudu. Boleh. Ini model niat yang pertama. Yang kedua, an yanwiya istibahatas shalah au ghairaha. Dia hadirkan, ya, untuk memubahkan, menghalalkan dirinya untuk bisa melaksanakan sholat. Jadi misalnya ada orang, ini sebenarnya kada batal wudunya, masih baisi wudu, cuman hendak mahanyari wudunya tadi. Ya, misalnya orang sholat maghrib tadi sudah berwudu, nih isya masuk waktunya, ya, maka dia ingin perbarui wudunya untuk sholat isya. Padahal dia kada berhadas, maka kada mungkin pakai model niat yang pertama. Karena niat pertama berlaku gasan orang yang sedang berhadas. Nah, sedangkan posisi orang ini itu sedang kada berhadas, kada ada bakantut, kada ada bakameh, kada ada buang air yang lain-lain. Dia hanya ingin memperbarui wudunya. Nah, maka di antara niat yang bisa dihadirkan adalah saya berwudu ini, ya, supaya saya sah sholatnya. Itu yang hadir dalam dirinya. Ya, lihat bagaimana detailnya Syafi'iyah dalam bahas niat. Sebelumnya mungkin kita ada tamu yang tak ini, ya, tahunya bila niat wudu sudah, ya. Tapi Syafi'iyah berbeda. Mereka sangat hati-hati terhadap sesuatu yang kaitannya dengan ibadah, apalagi dengan sesuatu yang kaitannya akidah, keyakinan. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita ambil pelajaran. Bukan tanpa alasan mengapa Syafi'iyah sedemikian ketat mengatur urusan niat. Karena mereka tahu niat ini kaitannya erat dengan ibadah tadi. Ya. Dan dalam sisi yang lain, masalah akidah pun tidak kalah penting, mereka atur lebih ketat lagi. Jadi sungguh ironis ketika kita mengikuti ketatnya Syafi'iyah dalam masalah fikih ibadah, tapi tidak pernah ketat mengikuti bagaimana Syafi'iyah menyikapi masalah akidah. Padahal di akidah itulah yang seharusnya kita ketat. Ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana Syafi'iyah ketat sekali dalam masalah niat. Kemudian model yang ketiga yang bisa dihadirkan, ya, an yanwiya fardhul wudu. Hendaknya orang yang berwudu ini menghadirkan niat bahwa wudunya ini adalah wudu yang baru, yang wajib, yang baru. Ya, ini mirip seperti yang pertama tadi, hanya saja yang pertama mengangkat hadas begitu saja. Nah, yang ketiga ini adalah niatnya untuk mengangkat, niatnya untuk memperbaharui wudu atau untuk melaksanakan wudu yang baru, ya, karena batal.
Apapun yang kita pilih dari 3 niat yang bisa kita hadirkan ini, maka itu sudah mencukupi insya Allah. Ya, baik. Meskipun sekali lagi ini bukan pendapat yang paling kuat masalah niat, ya, tapi setidaknya ini yang kita pelajari dari penjelasan Al-Imam Al-Hisni rahimahullahu ta'ala. Taib. Ada satu catatan di sini masih tentang niat. Al-Imam Al-Hisni mengatakan, walau nawat taharah walam yaqul 'anil hadath la yujzi'uhu 'ala sahih. Kalau seandainya ada orang berwudu, kemudian dia niatnya itu hanya sekedar ingin bersuci atau bersih-bersih atau bersuci aja deh, ya. Ada orang dia niatnya wudu itu gasan bersuci, tapi kada detail bersucinya dari apa, dari hadas apa dari kotor. Karena kalau orang kotor ini kada perlu berwudu, sebetulnya dibersih kotornya aja, selama masih ada wudu bisa sholat. Tapi kalau hadas beda. Ya. Nah, maka di sini oleh Imam Al-Hisni dikatakan kalau orang berniat hanya sebatas niatnya itu untuk bersuci saja, tidak detail bersuci dari hadas kah, bersuci dari kotor kah, maka niat wudunya yang seperti ini tidak sah. Jadi harus dirinci lagi. Saya berwudu niatnya untuk bersuci dari hadas. Ini harus ada dari hadasnya tadi. Ya. Ini catatan dari Al-Imam Al-Hisni rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu adalah rukun wudu yang pertama, yaitu niat. Ya. Kita akan masuk pada rukun wudu yang kedua, yaitu ghaslul wajhi, mencuci atau membasuh wajah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah area wajah itu dari mana sampai mana. Ya. Imam Al-Hisni mengatakan batasan wajah itu min mubtada'i tastihil jabhah ila muntaha dhiqni taulan atau tulan wa minal udhuni ilal udhuni arda. Batasan wajah itu, batasan wajah artinya batas minimal sesuatu itu dikatakan wajah, itu dimulai dari tastihul jabhah. Tastihul jabhah itu dahi yang dahi yang posisinya masih lurus ke muka, belum terangkat ke atas ke ini. Ya, kalau kita mungkin mau beri gambaran mungkin di daerah sini. Ya. Tulang yang bentuknya itu masih rata. Belum yang sampai sudah menukik ke atas seperti ini. Ini tastihul jabhah. Ya. Sampai mana? Sampai dengan az-zaqan, ya, muntaha az-zaqan atau az-zaqan, ya, sampai dengan ujung dagu. Ini secara vertikal, secara panjang dari tastihul jabhah sampai ujung dagu. Kalau secara lebar maka minal udhuni ilal udhuni, dari telinga ini sampai telinga. Ya. Ini wajah. Jadi dari tastihul jabhah, dari bagian dahi yang masih lurus tulangnya sampai dengan ujung dagu, kemudian dari telinga sampai telinga. Ya. Kemudian kata beliau di sini wa maudhi'ut tahdzif laisa minal wajah. Ya. Maudhi'ut tahdzif itu artinya adalah bagian tubuh atau bagian wajah yang biasanya ditumbuhi rambut halus, rambut tipis. Ini bagian atas sini nih, biasanya di sini ada rambut tipis-tipis. Ini maudhi'ut tahdzif namanya. Kata beliau, laisa minal wajhi, tidak termasuk wajah. Hitungannya masuk kepala sudah. Sedangkan antara kepala lawan wajah tadi beda perlakuannya. Wajah dibasuh, kepala diusap. Ya.
Maka kalau kita wajah saja yang cukup sampai di sini. Tapi kada apa-apa, biasanya kan memang secara otomatis karena juga banyunya ke sini. Kada apa-apa. Ya, cuman kenapa kita perlu tahu batasan supaya kita tahu, oh bila kurang daripada batasan ini kada sah wudunya. Labih kada apa-apa. Ya, apalagi labihnya memang natural labih sudah. Ya, tidak masalah. Ya. Cuman perlu kita ketahui bahwa maudhi'ut tahdzif yang ada di sini, ya, apalagi yang kayak ulun ini ada bentuk tumbuh rambutnya tuh kayak M, ya. Nah ini ada maudhi'ut tahdzifnya jelas. Ini tidak termasuk wajah. Dia hanya kepala masuknya. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau lagi, wasudghani laisa minal wajhi 'alal asah. Dua pelipis. Nah, pelipis atau as-sudghu ini itu andakannya di bagian sisi wajah, di bagian yang lunak. Ini kan karas. Kalau kita tarik ke sini ini agak lunak sedikit. Ya, tidak sekaras tengkorak yang di sini. Nah, ini ngarannya as-sudghu. Kalau dua as-sudghani dalam bahasa Arab. Nah, ini tidak termasuk wajah. Jadi ini ke sini bukanya. Tapi kan secara otomatis tabasuh juga ini. Ya, cuman kalau seandainya kada tabasuh kada apa-apa. As-sudghu ini. Karena as-sudghu ini Al-Imam Al-Hisni mengatakan tidak termasuk wajah. Ini. Ya, ini yang biasa migrain kan di sini antara. Nah, ini kada termasuk wajah. Makanya kan sakit kepala ke sini andaknya, karena ini kepala hitungannya. Ya. Lain kejakannya ini muha, sakit muha bahasa anunya kan. Tapi kan ini kan kepala. Migrain kan bisa di sini. Nah, ini as-sudghan dalam bahasa Arabnya. As-sudghan Imam Hisni mengatakan tidak termasuk wajah. Jadi mun kada tabasuh itu kada apa-apa. Ya. Baik. Nah, itu batasan wajah, ya, itu batasan wajah supaya kita kawa memastikan bila kurang daripada batasan tadi berarti wudunya belum sah. Tapi bila lebih kada apa-apa, dan memang biasanya lebih. Ya, secara natural air itu biasanya kena lebih. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang selanjutnya tentang membasuh wajah yang perlu kita perhatikan di sini adalah tentang membasuh rambut atau bulu yang tumbuh di area wajah. Ya. Kaidah dasarnya seperti ini. Ini panjang beliau jelaskan, tapi kaidah dasarnya adalah bila rambut atau bulu yang ada di wajah itu tadi tebal sampai tidak lagi terlihat kulit wajah, maka kada perlu atau kada diwajibkan untuk membasuh sampai ke dalam-dalam. Cukup luarnya aja. Contohnya ada orang basi alis kandal tebal alisnya, kada usah kayak ini kada apa-apa. Ya, cukup basuh luarnya natural kada apa-apa. Tapi bila nampina tipis-tipis habis, nah ini harus dipastikan kena. Ya. Begitu pula dengan jenggot. Nang ulun kayak ini harus dipastikan kena. Pun tabol kandal itu kada harus kada harus dibasuh sampai ke dalam kada apa-apa. Hanya sebagai sunnah saja. Di selama nyala-nyala itu sunnah saja. Tapi wajibnya cukup di luarnya saja. Kayak ini aja cukup sudah. Yang jenggot. Ya. Jadi itu patokannya demikian. Bilanya kandal berarti cukup bagian nang zahir saja, nang tampak saja. Ini bilanya tipis, ya. Maka itu di sela-sela atau dipastikan air sampai ke kulit. Ya. Tapi kalau yang tebal tadi hendak digosok, hendak di sela-sela sampai habis, ya tidak ada masalah. Ya, hanya saja itu tidak wajib. Wallahu a'lam. Nah, itu tentang wajah, ya. Tentang wajah. Kemudian yang selanjutnya jamaah rahimani wa rahimakumullah, rukun wudu yang ketiga, yaitu ghaslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ya. Yang perlu kita perhatikan dalam hal ini, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Hisni, kata beliau, wa yajibu isalul ma'i ila jami'i sya'ri
wal bashari hatta law kana tahta adfarihi wasakhun yamna'u wusulal ma lam yasihha wudu'uhu wa salatuhu batilah. Jarsidin rahimahullahu ta'ala, wajib hukumnya mengalirkan air dan membuatnya sampai ke seluruh kulit dan rambut yang ada di tangan, sampai-sampai bagian bawah kuku. Kalau seandainya ada kotoran yang menahan masuknya air ke situ, maka itu harus dibersihkan, karena kalau kada maka wudhunya tidak sah, karena tidak sempurna membasuh tangan tadi. Ya, jadi harus betul-betul dipastikan ya bersih, betul-betul dipastikan air itu sampai mengalir ke kulit. Ya, itu yang perlu kita perhatikan, membasuh tangan. Dan ingat harus sampai ke siku. Bila pina mengalang-alang kada sah. Ya, bila pina mengalang-alang kada sampai benar ke siku, kada sah. Harus bujur-bujur sampai ke siku, aliran airnya. Ya, aliran airnya. Nah, biasanya kalau kita berwudu, terkadang yang kita sampaikan ke siku itu gosokannya yang sampai ke siku. Ya, karena beda antara menggosok sampai ke situ dan mengalirkan air sampai ke siku. Ya. Maka kalau kita berwudu misalnya katakanlah dengan keran, ya, maka aliran air di keran itu sampaikan ke sini. Ya, hanya itu digosok. Jadi jangan kerannya sampai sini terus kita alir begini, belum tentu sampai soalnya. Ya, asal basah-basahnya sampai, tapi apakah aliran airnya sampai atau tidak? Nah, ini yang harus kita pastikan. Ya, jadi air yang mengalir di bawah keran kita sampaikan ke bagian siku. Atau biasanya kalau ulun secara pribadi berwudu dengan bejana, ulun terbiasa berwudu itu dengan gayung ketimbang dengan keran. Nah, biasanya lebih mudah lagi karena pas diciduk dia turun ke bawah sini, baru digosok setelah itu. Ya, tapi sesuaikan dengan kebiasaan masing-masing. Ulun kenapa pakai bejana? Karena menurut ulun itu lebih mudah, satu lebih hemat banyunya, yang kedua lebih mudah untuk memastikan banyu itu sampai atau kada. Ya, enggih. Jadi dengan bejana gayung yang biasa kita pakai itu. Tapi kalau mau pakai keran juga bisa, hanya saja perlu kita perhatikan air itu alirannya sampai ke siku. Baik. Ini rukun wudu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu mashu ba'dir ra's, mengusap. Nah, kalau tadi membasuh, mencuci, sekarang mashu ba'dir ra's, mengusap sebahagian kepala. Artinya menurut Syafi'iyah, batas minimal sahnya wudu pada saat membasuh kepala itu hanya dibasuh atau diusap sebahagian. Kada harus sabarataan. Yang sabarataan ini dibasuh sabarataan sampai ke belakang, menurut Syafi'iyah hukumnya sunnah. Jadi kada bertabrakan dengan hadis yang menyatakan Nabi SAW berwudu dari depan, beliau tarik ke belakang, kemudian beliau kembalikan lagi lanjut ke telinga. Tidak bertabrakan karena ini menurut Syafi'iyah sunnah. Lagi pula Syafi'iyah di sini membawakan sebuah dalil yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha binasiyatihi. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dan mengusap ubun-ubunnya, sini saja diusap, selesai. Ya, menandakan bahwasanya ini batas minimal, tapi kalau kita mau sempurna maka kita lakukan sebagaimana yang tertera pada hadis yang lain, yang dimana Nabi SAW mengusap kepala dari arah depan, ya, ditarik ke belakang, kembalikan lagi ke depan, kemudian lanjutkan ke telinga. Ya, karena telinga ini hitungannya masuk ke kepala. Jadi telinga dianggap masuk ke dalam kepala, makanya dia juga diusap. Ya. Baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah,
Ada satu hal di sini yang juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Hisni tentang mengusap sebahagian kepala, batas minimalnya tadi. Kata beliau, walau ghassala ra'sahu badalal mashi. Kalau seandainya ada orang, ini catatannya, kalau seandainya ada orang lebih memilih untuk membasuh kepalanya, jadi kada diusap, dibasuh aja mungkin supaya nahap. Au alqa alaihi qatratan walam tasil, atau misalnya hanya meneteskan air saja di kepalanya tadi, kemudian airnya kada sampai mengalir benar. Aw wada'a yadahu allati 'alaiha al-ma' 'ala ra'sihi wa lam yumirruha, atau misalnya hanya sekedar meletakkan tangan yang sudah dibasahi di kepala di kain aja, kada perlu diusap-usap. Apa kata beliau? Ajza'ahu 'ala sahih, ini boleh dan sah. Jadi bilanya babaya kayak ini aja sah. Nah, tapi itu tadi batas minimal. Ya, batas minimal. Ini mungkin bisa kita pakai kalau sudah hampir ketinggalan jamaah sholat atau waktu sholat hampir keluar, hampir habis. Ya, taburing misalnya siang kelapahan sampai parak maghrib atau sampai parak habis waktu asar. Maka kita perlu wudhu yang cepat, yang praktis. Ya, maka inilah fungsinya mengetahui batas minimal. Ya. Jadi kita ingin menghemat waktu sehingga mungkin cukup basahi tangan sedikit dengan air, begini sudah selesai, cukup batas minimal menyapu atau mengusap kepala. Ya. Baik. Jadi itu fungsinya mengetahui batas minimal pada anggota wudhu. Wallahu a'lam. Nah, ini tentang mengusap kepala ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita tidak lagi bingung melihat saudara-saudara kita yang wudhunya memang jaka bahasa kita bebayakana banyunya di kepala. Ya karena memang kenyataannya demikian. Ya, kenyataannya demikian. Ya, penjelasan dari ulama Syafi'iyah menyatakan hal tersebut sah. Ya, boleh. Baik. Tapi kalau mau lebih afdol, lebih utama, lebih besar pahalanya, lebih sempurna lagi wudhunya, maka lakukanlah sebagaimana yang Nabi lakukan pada hadis yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian selesai kita dari mengusap kepala, kita pindah pada rukun yang selanjutnya, yaitu ghaslur rijlaini ilal ka'bain, membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ya, dan setiap kaki itu ada dua mata kakinya. Ya, yang di luar lawan yang di dalam. Yang menghadap keluar, yang menghadap ke dalam. Ada dua. Di setiap kaki ada dua mata kaki. Ya. Ini juga harus kita perhatikan. Akan tetapi ada hadis lain yang perlu kita ingat juga, yang menandakan bahwasanya yang sering dilupakan oleh orang pada saat membasuh batis itu kada hanya mata kaki, tapi juga tumit. Nabi SAW bersabda, wailun lil a'qabi minan nar, sungguh celaka dari tumit-tumit. Ya, ancaman neraka pada tumit-tumit. Tumit yang seperti apa? Tumit yang tidak terkena basuhan wudhu. Karena konsekuensinya tumit yang tidak terkena basuhan wudhu, wudhunya kada sah, sholatnya kada sah. 10 tahun kita itu 10 tahun kada sah wudhunya, 10 tahun juga kada sah sholatnya. Namun kita sadarnya sekarang, kita beristighfar kepada Allah, bertaubat, dan tidak lagi mengulangi keteledoran dalam berwudhu. Nang sudah lalu ya sudah, kita minta ampun kepada Allah. Ya. Tapi secara hukum syar'i yang itu tadi tidak sah. Ya, makanya Nabi SAW ancam hal sekecil itu saja bisa menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Seseorang masuk neraka gara-gara tumitnya tidak tersentuh air wudhu. Ya. Dan kaki ini sama halnya seperti tangan tadi, ya, rawan sekali tidak sampai selesai membasuhnya, ya, tanggung membasuhnya. Ya. Jadi basuh, pastikan tumit, pastikan kedua mata kaki itu tadi sampai terkena aliran air. Adapun menyela-nyela jari ke sela-sela jari jemari kaki, ini hukumnya hanya sunnah saja. Ya.
Meskipun demikian kita tetap perlu pastikan air itu sampai mengalir ke sela-sela jari jemari. Ya. Baik. Ini tentang membasuh batis. Kalau kita perhatikan di sini, membasuh telinga tidak dibahas. Karena membasuh telinga atau mengusap telinga ini masuk ke dalam sunnah wudu. Ya, menurut Syafi'iyah. Ya, sama tadi seperti mengusap kepala secara full tadi, ini masuk ke dalam bagian sunnah ya menurut mereka. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, rukun wudu yang terakhir, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja, yaitu at-tartibu ala ma dzakarnahu, berurutan dalam membasuh anggota tubuh pada saat berwudu. Ya. Kadakawa batis badahulu, imbah itu tangan, imbah itu muha kadakawa. Ya. Kadakawa mbah muha pindah ke batis, pindah ke tangan kadakawa. Apabila itu terjadi maka wudunya batal, ya wudunya tidak sah, harus dia ulangi lagi wudunya. Bila terpaling-paling tadi, ya maka wudunya harus diulangi karena tidak sah. Ya. Itu semua dikarenakan berurutan pada saat membasuh anggota tubuh pada saat wudu ini termasuk rukun, ya. Dalil yang menyatakan hal ini adalah firman Allah yang tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 6, di mana Allah sebutkan secara berurutan ya anggota tubuh yang harus dibasuh pada saat wudu. Kemudian dikuatkan dengan praktek Nabi, di mana Nabi kadasuh berwudu itu terpaling-paling. Jakanya boleh, pasti sesekali Nabi melakukannya. Jakanya boleh, ya. Tapi berhubung tertib dalam wudu tadi adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, makanya Nabi pun prakteknya kada biasa sih dan berwudu tetap paling-paling kada biasa. Pasti rapih wudunya. Ya, pasti rapi. Wallahu a'lam. Nah, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah 6 rukun wudu yang harus kita perhatikan. Kemudian ada catatan-catatan lain tambahan dari pembahasan seputar wudu ini, ya, yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hisni rahimahullahu ta'ala. Di antaranya tentang niat tadi, ya, di catatan tambahan, pada saat berniat itu harus yakin niatnya, yakin bahwasanya saya ini berwudunya tuh karena apa tadi, karena mengangkat hadas kah, atau karena memang hanya sekedar memperbaharui wudu saja misalnya. Harus jelas dan harus yakin. Karena apabila seseorang ragu-ragu, ini tadi itu hadas kah kada kayo, tadi itu wudunya batal kah kada kayo, tapi wudu aja gini daripada nah ini kada kawa. Ya. Kalau ini masih ada dalam hati kita, berarti niatnya itu belum kokoh, belum solid, belum pisit lagi. Maka sudah pastikan, oh tadi saya batal, makanya saya sekarang wudu mengangkat hadas. Contoh. Ya. Jadi hilangkan keraguan, karena itu adalah pintu menuju was-was. Was-was di mana wudu nanti kada mau tuntung. Ya. Salah satu pintunya dari kuatnya niat seseorang pada saat berwudu. Ya, jadi kuatkan niat, harus betul-betul yakin pasti ini saya berwudu untuk mengangkat hadas misalnya. Saya berwudu untuk sekedar memperbaharui wudu yang lama misalnya, harus betul-betul yakin. Ya. Ini catatan yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang seseorang yang pada saat basuhan pertama ada bagian anggota tubuh itu yang belum sempurna terbasuh. Katakanlah lagi membasuh muha, ya, misalnya bagian ujung pipi sini kadang-kadang banyak misalnya pas basuhan pertama, kemudian dia sempurnakan di basuhan kedua atau di basuhan ketiga dia sempurnakan. Apakah sah seperti ini? Jawabannya sah. Itulah mengapa kita disunnahkan untuk wudu itu 3 kali. Batas minimalnya memang sekali. Jadi mau kita hendak praktis tadi sekali berataan ya silakan.
tapi bujur-bujur eksekusinya harus bujur-bujur kena banyu itu tadi, karena kesempatan kita cuma basuh sekali. Nah, sedangkan kalau basuh hanya sampai 3 kali, ya ini batas maksimal basuhan setiap anggota wudhu itu 3 kali. Ini ada kesempatan gasan kita memperbaiki dan menyempurnakan basuhan yang sebelumnya. Ya, jadi namun memang kada terlalu tergasak-gasak, lebih baik berwudhulah 3 kali untuk menyempurnakan basuhan sebelumnya. Ya. Tapi kalau sudah 3 kali basuh masih aja tadi mapanya sini kada kana banyu, ya maka wudhunya tetap tidak sah. Ya, tidak sah. Wallahu a'lam. Baik, itu catatan yang kedua. Kemudian catatan yang selanjutnya, catatan yang ketiga, apabila ada seseorang yang sedang mengumpulkan 2 hadas, dia hadas kecil, hadas besar, ya terkumpul dalam dirinya 2 hadas, ya, maka bolehkah orang ini mencukupkan diri dengan mandi saja tanpa berwudu? Ya, boleh kada? Apakah harus masing-masing juga? Ya, karena kan tadi kita lihat penjelasan niat tadi ketat benar tuh, jangan-jangan kada boleh lagi. Ya, maka jawabannya di sini boleh bagi seseorang mencukupkan dengan mandi besar saja, ya karena mandi besar akan mengangkat hadas yang besar sekaligus hadas yang kecil. Ya, jadi bisa dengan hanya mandi saja. Ya, meskipun di dalam proses mandinya tadi kada ada wudunya, kada apa-apa. Ya, tetap sudah terangkat hadas besar dan hadas kecilnya. Ya, jadi sah-sah saja seseorang mencukupkan diri dengan mandi besar saja untuk mengangkat kedua hadas yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam. Nah, inilah dia jamaah rahimani wa rahimakumullah beberapa catatan tambahan tentang tata cara wudhu atau rukun wudhu yang tadi kita sudah bahas. Ya. Selebihnya dari itu adalah sunnah wudhu, di mana di sini disebutkan oleh beliau sunnah wudhu itu ada 10. Ya, mungkin kita baca sekilas saja, penjelasannya bisa menyusul. Wallahu a'lam nanti. Kata beliau di sini, wa sunanuhu 'asyratu asya. Sunnah wudhu itu ada 10 perkara. Yang pertama at-tasmiyah, membaca basmalah. Sehingga kalau ada orang berwudhu di kamar mandi tidak perlu lagi khawatir dengan kayak apa membaca basmalahnya di WC, ya karena sunnah aja. Ya, jangankan di WC, di luar WC pun kada basmalah kada apa-apa, wudhunya sah tetap. Kemudian sunnah wudhu yang kedua, wa ghaslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina, membasuh telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam bejana. Ini bagi yang berwudhu di dalam bejana, nang becalap dari wudhunya. Kalau lewat keran, ya ini perlu tidak perlu. Jadi silakan disesuaikan. Bila asa rigat basuh kada apa-apa. Bila asa bersih aja langsung wudhu tidak ada masalah. Sunnah yang ketiga, wal madmadah, berkumur-kumur. Yang keempat, alistinsyaku, menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya kembali. Ya, ini juga sunnah. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap seluruh bagian kepala. Ini juga sunnah. Wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima in jadidin, mengusap kedua telinga, ya baik bagian dalam maupun bagian luar menggunakan air yang baru, cidukan yang baru. Jadi habis dari sini tadi, ini kan manggawi sunnah juga nih kita. Tuntong misalnya habis ke sini, kalau kita mau mengikuti penjelasan ini, basahi lagi tangan sedikit, hanya basuh atau usap telinga. Ya, karena menurut mereka membasuh atau mengusap telinga dengan air yang baru ini termasuk sunnah. Tapi namun hendak langsung sekaligus sepaket tadi juga ada masalah. Ya, karena ini hanya sunnah saja. Jadi sunnah wudhu bila digawi kada sempurna itu tidak merusak wudhu. Ya, tidak ada masalah.
Kemudian wa takhlilul lihyatil kathah, menyela-nyela jenggot yang lebat, ini juga hukumnya sunnah. Wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki, ini juga hukumnya sunnah. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan membasuh kanan daripada yang kiri, ini juga hukumnya sunnah. Nah, berarti satu-satunya yang boleh tabalik tuh kiri ke kanan. Ya. Tapi bukan berarti kemudian karena boleh aja kiri berdahulu hanya kanan, terus akhirnya sesekali menggawe yang kiri berdahulu, ini kada dapat apa-apa. Karena yang sunnah memulai dengan kanan berdahulu. Ya, ini sia-sia aja, kada dapat apa-apa. Apa faedahnya memulai dari kiri nang dahulu? Ya, lebih baik mulai dari yang kanan karena ini termasuk sunnah. Kemudian wa taharatu salasan salasa, berwudu khususnya bagian yang basuh, ya. Kalau yang mengusap tidak masuk ke sini. Berwudu pada bagian tubuh yang harus dibasuh atau dicuci ini sebanyak 3 kali. Ini juga sunnah. Jadi boleh 3, boleh 2, minimal 1. Lebih daripada 3 ini tidak tepat karena menyelisihi sunnah. Karena Nabi SAW maksimal berwudu 3 kali. Ya. Pernah beliau berwudu 2 kali. Pernah beliau berwudu 1 kali basuhan, ya, tapi sampai 5 kali, 7 kali, baik mandi aja selajur, ya, ini. Jadi 3 kali maksimal. Dan yang terakhir sunnah wudu adalah al-muwalah. Al-muwalah ini tidak terjadi jeda yang panjang antar basuhan. Misalnya basuh muha, habis banyu, mencari ke ledeng di kanan di kiri kadada, ya, paksa mencari ke tempat yang sedikit lebih jauh. Bila rahatan mencari ada anggota muha yang tadi dibasuh sudah mulai kering, itu harus mengulangi wudunya dari 0, ya. Tapi bila jedanya kada panjang, jedanya 1 mat aja, misalnya dari keran sini habis berpindah ke keran sebelah, kada apa-apa tarusakan aja, kada harus mengulang dari awal. Ini muwalah namanya. Ya, ini muwalah, ya. Dan muwalah ini batasan seseorang itu harus mengulang wudunya dari 0 atau bisa melanjutkan, ya, batasannya adalah waktu di mana anggota atau sebahagian anggota wudu itu sudah mulai kering, ya. Jadi wajah tadi misalnya dibasuh padahal udah 2 kali membasuh misalnya, hendak basuhan ketiga atau hendak langsung ke tangan, tiba-tiba mati banyunya, habis mencari banyu ke sana kemari 3 menit mencari misalnya, tapi kada denang kering, masih boleh kita melanjutkan wudu ke basuhan yang ketiga atau langsung ke tangan, ya. Ini waktu yang normal aja 3 menit nih, tuh setengah jam kada kering meskipun setengah jam, tapi sudah kelawasan jedanya, ya. Jadi lebih bagus diulang dari awal. Jadi antara jeda waktunya dengan menit tadi sudah terlalu lawas, meskipun kada kering muhanya masih basah, lebih baik ulangi. Atau kalau misalnya jeda waktunya tidak panjang tapi ada bagian tubuh yang kering, ini juga sama, ulangi saja wudunya, ya. Jadi silakan kita sesuaikan, ya. Nah, salah satu kelebihan wudu dengan bejana tadi adalah banyunya kita kau takar seorang dari awal. Potensi kehabisan banyu pada saat lagi berwudu itu minim. Karena ulun dulu di pondok tuh kan sering sekali mati banyu, ya. Sehingga perlu ada siasat. Nah, siasatnya biasanya kita tampung di gayung, ya. Maka dari situlah kita berwudu. Jadi kebiasaan itu muncul dari masalah sebujurnya, ya. Karena berwudu dari keran kan, apalagi pada saat lagi rame berwudu, keran nyala bertaan, ada bagian di mana kita mati kerannya gasan mengusap kepala. Nah, pas itu tuh karena matinya nyala akan pulang kada nyala lagi, dapatnya nang di sebelah. Nah, itu sudah, ya, ngalih sudah. Jadi kita cari cara supaya wudu ini kada terpagat, ya, supaya wudu ini tidak terjeda, apalagi kalau jedanya itu sampai sangat lama, ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini tentang furudul wudu,
dan juga sunanuhu, ya, arkan rukun-rukun wudu dan juga sunnah-sunnahnya. Rukun wudu ada 6, sunnah wudu ada 10, ya, maka ini bisa menjadi perhatian kita untuk menyempurnakan wudu kita sehingga sholat kita pun juga bisa lebih baik lagi. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Apabila ada yang ingin bertanya maka ulun persilakan. Wallahu a'lam. Baik. Ya, ada sebuah pertanyaan atau permohonan nasihat ya tentang kondisi saudara kita sebagai seorang suami ya yang sedang berusaha kuat untuk mengajak istrinya, mengajak pasangannya untuk bisa sama-sama berada di atas manhaj as-salaf as-salih, ya, di atas ajaran murni Nabi Muhammad SAW, ya. Bertahun-tahun sudah dilakukan, ya, tapi hasilnya belum terlalu terlihat, ya. Kemudian muncul kekhawatiran kalau ternyata di masa mendatang ya istri tak kunjung menyambut ajakan tersebut, ya, maka bagaimana nasihatnya, ya. Maka dalam hal ini pertama, jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim pada saat mendakwahkan keluarganya, apalagi keluarga terdekatnya, dalam hal ini istrinya misalnya, ini memang harus punya tekad yang amat sangat kuat, karena dakwah ini adalah tanda cinta seseorang kepada orang yang didakwahi, ya. Karena dakwah ini, apalagi dakwah yang sifatnya untuk keluarga, ya, ini kan keluarga kadang memberi apa-apa ke kita, ya, kita dakwahi, kita lajari apa, kadang memberi apa-apa sebetulnya. Disitulah keikhlasan dakwah sebetulnya bisa kita raih sebetulnya. Ya, jadi dakwah yang paling mulia memang dakwah kepada keluarga. Nah, tentu saja tantangannya ya, pasti tetap ada. Entah itu tantangannya ditentang, ya, dilawan, atau tidak mau menjawab ajakan tersebut misalnya. Namun apapun tantangannya, tetap yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita adalah husnudzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dilakukan Nabi SAW ketika berdakwah. Kita ingat bagaimana beliau itu mendapatkan perlawanan yang sangat amat keras dari penduduk Taif. Bahkan waktu Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa sih kejadian yang paling berat dalam hidupmu? Ya. Aisyah waktu itu mengira itu perang Uhud, karena nyawa Nabi hampir melayang di situ, perang Uhud. Tapi kata Nabi bukan, melainkan pada saat beliau berdakwah ke Taif, di mana beliau ya, di situ merasakan sakit hati, sakit mental, dan sakit fisik. Ya. Kenapa bisa sampai sakit mental? Beliau berharap penduduk Taif yang terkenal baik, punya hubungan sebelumnya dengan beliau, bahkan ada hubungan kekerabatan dengan Nabi, paling tidak ya, bisa menerima dakwah beliau, karena dakwah di Makkah sudah kada diterima orang, ya, sudah kada kau lagi di Makkah ini didakwahi orangnya. Akhirnya beliau cari jalan keluar, siapa tahu nang di luar hakun menerima.
Ternyata pupus harapan beliau gara-gara ya mereka tidak mau menjawab dakwahnya Nabi. Bahkan sakit hatinya Nabi adalah orang yang tadinya beliau patuh, tadinya kenal, sampai mengucapkan, loh memangnya di Arab ini tidak ada orang lain lagi selain kamu, sampai kamu yang diutus jadi Nabi. Kan sakit hati itu kayak gitu orang. Bagaimana coba? Ya perasaan Nabi hancur ketika itu dari orang yang selama ini sebelumnya kenal dekat. Jadi itu kawan kita seorang. Ya, begitu kita tawarkan sesuatu malah keluar darinya ucapan yang berat. Sudah itu penutupnya pulang ya kena gangguan fisik. Maka Nabi sebagai seorang manusia biasa, ya, Sidin punya hati, Sidin punya perasaan, hancur perasaan Sidin. Ya. Sampai-sampai beliau tuh kada sadar lagi berjalan dalam kondisi luka, ya, sampai ke suatu daerah di mana akhirnya beliau bernaung di situ, kada kerasaan berjalan sampai situ. Saking sudah tekanan yang beliau hadapi itu kuat. Ya, di dalam keadaan menerima, di luar itu juga. Tapi begitu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusan Allah seorang malaikat penjaga gunung untuk menimpakan 2 gunung yang ada di hadapan Nabi kepada penduduk Taif, Nabi tidak ingin itu. Justru muncul husnudzan Nabi, prasangka baik Nabi SAW kepada Allah tentang nasib penduduk Taif di masa mendatang. Ya. Kata Nabi SAW, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'buduhu wa la yusyrikuhu bi syai'a. Saya tidak mau ini mereka disiksa. Saya berharap justru, nah harapan ini kan muncul dari husnudzon, prasangka yang baik. Orang kadang mungkin berharap pun kada ada prasangka baik. Nabi kuat prasangka baiknya kepada Allah, maka Nabi justru mengeluarkan harapan semoga ini paling tidak generasi setelahnya tumbuh menjadi generasi yang bertauhid. Maka terjadilah husnudzonnya Nabi SAW. Ya. Nah maka dalam dakwah husnudzon ini penting sekali untuk kita hadirkan. Mungkin kada wayah ini, mungkin kada 5 tahun ke depan hanya terjawab, tapi bisa jadi suatu saat akan terjawab. Ya, dan seperti itulah bagaimana kita berlatih menumbuhkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Tentu saja faktor doa tidak bisa kita remehkan, ya. Karena kalau kita lihat cerita-cerita dakwah Nabi dan Rasul di dalam Quran itu kada denang lepas dari doa. Nabi Nuh, kita baca surat Nuh itu betapa banyak untayan doanya Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang beratnya dakwah, minta dibukakan jalan, bukan menyerah, tapi Nabi Nuh minta bukakan jalan karena beliau tahu ini sesuatu yang mulia, tanda kasih sayang. Apalagi yang didakwakan ketika itu anaknya beliau yang meskipun akhirnya kada menyaut juga anaknya. Bahkan beliau saksikan sendiri anaknya itu tenggelam bersama orang-orang kafir. Ya. Tapi tetap untayan doa selalu ada. Nabi Ibrahim juga demikian. Untayan doa beliau banyak sekali tercantum dalam Al-Quran. Nabi Muhammad dalam hadis-hadisnya untayan doanya banyak pada saat berdakwah. Contohnya pada saat Taif tadi. Nah maka doa ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah senjata pertama sebetulnya. Dan bukan senjata terakhir saat orang sudah tidak berdaya. Dia senjata pertama dan terakhir. Memulainya dengan doa, menjalaninya dengan doa, menutupnya juga dengan doa. Jadi semua ini tidak bisa lepas dari doa. Ya, maka 2 hal ini yang harus kita betul-betul kita pertahankan. Kalaupun soal tata cara dan segala macam, maka ulun ini kada kawa menjelaskan karena berbeda antar orang berbeda. Ulun ke bini ulun dengan seseorang ke bininya bisa beda. Karakter ulun dengan orang itu beda. Karakter bini ulun dengan bedanya beda. Ya, perbedaannya terlalu banyak dan kita yang sesuaikan. Ya, tapi 2 hal ini yang bagaimanapun karakter orang, 2 hal inilah yang harus ada pada diri kita. Ya, jadi husnudzon kepada Allah dan berdoa. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu hidayah
untuk kita semua dan untuk keluarga kita. Ya, wallahu a'lam. Adakah lagi pertanyaan tentang materi kita malam hari ini atau sudah cukup jelas? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga ini dari mengusap kepala dari depan ke belakang. Bagi perempuan yang mereka punya panjang gitu saja. Ini ada alasan. Nggih. Assalamualaikum. Nggih, pertanyaan yang bagus. Tadi kebanyakan kita berikan contoh itu pada kondisi orang yang rambutnya itu tidak panjang, khususnya pada saat membasuh atau mengusap kepala. Nah, sekarang bagaimana dengan perempuan yang rambutnya itu panjang atau lelakian yang rambutnya panjang? Perlukah rambutnya itu dibasahi? Dalam hal ini Imam Al-Hisni bahkan mungkin satu suara serempak dengan a'immah di mazhab yang lain, bahwa yang dimaksud basuh di sini adalah kepalanya. Rambut itu hanya sesuatu yang tumbuh di kepala. Jadi ibaratnya kalau kita ingin membasuh kepala, maka basuhlah sewajarnya tanpa harus bersusah payah membasuh rambut sampai ke ujungnya. Jadi digerai misalnya, menang panjang benar, lumayan tuh, ya, menganunya. Tapi kan itu kita sedang membasuh atau mengusap rambut, sedangkan yang disuruh adalah mengusap kepala. Ya, jadi bisa dengan cara yang sederhana seperti ini saja, tanpa harus kena semua rambutnya, ya. Atau kalau mau pakai cara minimal tadi dengan di sini saja juga sah-sah saja, ya. Karena memang kaidahnya kalau lebat rambut atau bulu di badan kita lebat, maka cukup kenakan yang tampak, ya. Tapi kalau tipis baru kita pastikan air kena. Nah, ini justru mungkin juga berlaku bagi pertanyaan ini juga bisa kita sambung ke yang kada ada rambutnya sama sekali. Ini lebih perlu tahu juga. Karena otomatis itu kepala seberataan tuh. Nah, ini yang kada boleh luput justru kalau kita mau pakai yang sunnah tadi. Harus bujur-bujur karena berataan itu. Tapi kan memang tadi dianggap oleh Syafi'iyah sebagai sunnah saja mengenai seberatannya. Tapi kalau kita mau betul-betul mencari afdolnya, maka justru pas rambutnya kadada inilah yang bujur-bujur harus dipastikan basah karena bujur-bujur kepala sudah kadada lagi rambutnya. Ya, jadi kondisinya demikian. Ya, meskipun tidak wajib tadi membasahi sampai ke belakang kalau berdasarkan Syafi'iyah, ya, karena itu hanya sebatas sunnah. Tapi kalau kita mau yang afdol, di mana kita membasuh atau mengusap seluruh kepala, maka pada saat tidak ada rambut inilah yang justru harus kita perhatikan lebih. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Mengenai umpama ada noda atau kayak cat tadi ada sedikit nempel di tangan kita itu, kadang susah sekali dibersihkan. Yang mau ditanyakan tuh apakah itu semua imam mazhab mengatakan itu memang harus dihilangkan? Oke, ya baik. Ya, pertanyaan juga bagus ini karena ini sangat erat dengan kehidupan kita juga, ya. Misalnya ada bekas cat katakanlah, kada kolingis kita membersih kawai tapi habis waktu sholat keluar waktunya misalnya saking ngalihnya tadi membersih, maka kalau pertimbangan jadi demikian, yang sedikit tadi tidak masalah. Sebetulnya boleh saja kita sholat dengan kondisi seperti itu, ya, karena sudah kada ada pilihan lain, diusahakan sudah kada kawa juga, sholatlah. Tapi kalau pertanyaannya apakah ada imam mazhab lain yang sependapat dengan ini, jawabannya ada, ya. Tapi ini hanya pendapat segelintir a'immah, baik itu di Syafi'iyah sendiri maupun di mazhab yang lain. Jadi yang dinukil oleh Imam Hisni di sini, beliau terkenal sebetulnya dengan kehati-hatian. Makanya Imam Hisni ambil pendapat yang paling hati-hati dalam masalah ini, ya, di mana beliau bahkan kotoran di kuku sekalipun beliau katakan perlu dihilangkan. Tapi itu pun kembali lagi pada pertimbangan maslahat dan madarat. Kalau kita terlalu sibuk membersihkan itu sehingga waktu sholat ikhtiyari, waktu sholat utama keluar habis,
ya bahkan berpotensi keluar seluruh waktu sholat, kita tidak bisa sholat di waktunya, nah maka tidak mengapa sholat dan berwudu ya, dengan kondisi masih ada sedikit-sedikit tadi sisa cat katakanlah ya, atau benda-benda lain, hal-hal lain yang menempel di kulit yang tidak bisa kita hilangkan ya. Ini kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Beda dengan tato ya, kalau tato dia sebatas pengetahuan ulun dia itu sudah menyatu dengan kulit ya, jadi sudah pasti itu sampai ke kulit meskipun ada tatonya di badannya ya. Tapi hukum tato sendiri yaitu pembahasan berbeda ya, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau sudah terlanjur menato dan dia merasa berat untuk menghilangkan tatonya, maka tidak perlu dihilangkan, kada apa-apa, wudunya tetap sah ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Yang salah yang kurang ulun mohon maaf sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.